Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan pendalaman MTPJ yang disiarkan dari Multimedia Gemim Sion Winangun, edisi tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2024. Sebelum kita membaca dan menelaah bersama pembacaan Alkitab di sepanjang minggu berjalan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu akan menerangi jalan hidup kami, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua, melalui pembacaan firman-Mu dan pendalamannya, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab sebagaimana MTPJ 24 sampai 30 November 2024 ialah dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Sion, dan demi dia amarahku menyala-nyala terhadap musuh. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek nenek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang disampaikan para nabi, ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, agar bait suci itu didirikan. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada rezeki bagi hewan. Orang yang keluar masuk tidak akan tenteram karena ada musuh. Aku membuat manusia saling bermusuhan. Tetapi sekarang aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersisa dari bangsa ini seperti zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab aku akan menabur damai sejahtera. Pokok anggur akan memberi buahnya, tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Semuanya itu akan kuberikan kepada yang tersisa dari bangsa ini sebagai miliknya. Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam.
Tetapi pada waktu ini aku berbalik. Aku bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan ke-10 akan menjadi kesukaan dan sukacita dan menjadi masa-masa perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Dan tema MTPJ sepanjang minggu ini adalah cintailah kebenaran dan damai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat memahami teks Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 9, maka tentu saja tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan dari konteks kitab Sakaria secara keseluruhan. Dan itu berarti maka kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang historis daripada kitab Sakaria ini sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Sakaria ini terdiri atas beberapa jenis sastra yang biasanya terdapat dalam kitab-kitab Nabi. Antara lain misalnya penglihatan, perkataan Nabi atau orakel, dan tulisan apokaliptik. Nah, tulisan-tulisan apokaliptik sering berfokus pada akhir zaman atau beritanya menunjuk pada akhir zaman, yakni ketika Allah mengalahkan kejahatan dan menghadirkan ciptaan yang baru. Nah, dalam kitab Sakaria, saudara-saudara, memang disinggung juga mengenai atau kita bisa jumpai juga jenis sastra apokaliptik. Nah, dalam Perjanjian Baru atau dalam kitab-kitab Injil, penulis kitab Injil juga sering mengutip bagian-bagian dari kitab Sakaria, misalnya dari Matius pasal 21 ayat 5, Markus 14 ayat 27, Yohanes 12 ayat 15, dan seterusnya. Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat tentang Mesias yang dinubuatkan sejak Perjanjian Lama, bahkan di dalam kitab Sakaria itu sendiri. Jadi nubuat-nubuatan tentang Mesias itu digenapi di dalam Perjanjian Baru, sehingga kutipan-kutipan dalam Perjanjian Lama termasuk kitab Sakaria kita dapati dalam teks-teks Perjanjian Baru. Nah, mari kita lihat mengenai kitab Sakaria, yaitu mengenai latar belakang sejarah. Kitab Sakaria atau nama Sakaria dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan mengingat. Tuhan mengingat. Dan bagaimana situasinya? Yaitu ketika rakyat Yehuda kembali dari pembuangan Babilonia selama 70 tahun. Ketika mereka dibuang, mereka dihukum Tuhan di Babilonia, maka datanglah masa di mana Tuhan kembali memperhatikan umatnya, Tuhan kembali menolong mereka dengan menggenapi janji-janji penyelamatan yang sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada para nabi sejak zaman pembuangan. Dan ketika mereka kembali dari pembuangan Babel pada tahun 538 Masehi, mereka segera meletakkan fondasi bagi bait Allah. Jadi ketika pembuangan itu terjadi, ketika penghancuran Yerusalem itu terjadi, maka salah satu yang dihancurkan itu adalah bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umat dan juga menjadi tempat beribadah umat kepada Tuhan. Dan bait Allah dalam kehidupan umat Israel mengambil
peran yang sangat sentral dalam kehidupan religi mereka. Sehingga ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka menyaksikan reruntuhan-reruntuhan. Bukan hanya reruntuhan rumah mereka, reruntuhan kota-kota mereka, tapi juga reruntuhan bait Allah. Kita bisa membayangkan, berimajinasi, bagaimana mereka melihat kota dan bait Allah yang telah hancur itu. Pasti mereka menangis, pasti mereka sangat sedih. Oleh karena itu, ketika kembali dari pembuangan, salah satu tugas penting mereka selain membangun kehidupan ekonomi mereka, sosial kemasyarakatan, mereka juga membangun bait Allah atau mendirikan kembali bait Allah. Namun untuk mendirikan kembali bait Allah itu bukanlah satu pekerjaan yang mudah, bukan satu pekerjaan yang gampang. Karena buktinya pekerjaan itu sempat terhenti. Sehingga Sakaria mendesak warga Yerusalem menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena apa? Sekali lagi, bait Allah menjadi simbol penting dalam kehidupan keagamaan mereka, sekaligus lambang berkat Allah yang diperbarui untuk umat Allah yang dipulihkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Sakaria sendiri atau isi kitab Sakaria sendiri dapat kita bagi dalam dua bagian besar, yaitu pasal 1 sampai pasal 8 yang ditulis oleh Nabi Sakaria yang bernubuat kepada penduduk Yehuda pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Jadi Sakaria bernubuat pada masa itu, yaitu masa Raja Darius, Raja Persia. Mengapa Darius Raja Persia? Karena kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel telah dikalahkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh raja-raja Persia, antara lain yaitu Raja Darius, salah satu raja Persia. Kemudian bagian isi yang kedua adalah pasal 9 sampai dengan pasal 14 yang berisi mengenai penglihatan-penglihatan tentang masa depan Israel. Nah, di sini banyak sekali dikemukakan penglihatan-penglihatan itu dan bercorak sastra apokaliptik seperti dijelaskan di awal tadi. Jenis sastranya adalah sastra apokaliptik. Nah, mari kita masuk ke dalam teks Sakaria pasal 8 ini, saudara-saudara. Jadi pertama-tama dalam Sakaria pasal 8 ini ialah berita keselamatan bagi Israel. Seperti dikatakan tadi, Tuhan kembali memperhatikan umatnya. Tuhan kembali berpengapa kepada umatnya setelah melewati penghukuman di Babilonia selama 70 tahun itu, maka firman Tuhan datang seperti yang dicatat dalam pasal 8 ayat 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam, hatiku berkobar-kobar untuk Sion, dan demi dia amarahku menyala-nyala terhadap musuh. Jadi kini murka Tuhan telah surut untuk umat Israel. Tetapi amarah Tuhan bangkit kepada musuh-musuh Israel. Siapa mereka? Ialah bangsa-bangsa yang pernah menaklukkan Yerusalem, Yehuda. Kita tahu yaitu antara lain bangsa Babel. Lalu kemudian di Israel Utara pernah dihancurkan oleh bangsa Asyur. Jadi murka Tuhan bangkit kepada mereka. Ayat 3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah, saudara-saudara, maksud dari ayat ini ialah ketika dikatakan Tuhan kembali ke Sion, artinya dia diam di Sion, dia bertahta di situ, dia memerintah di situ. Artinya kemuliaan Allah kembali ke Sion, ke Yerusalem. Dan berarti Allah akan memulihkan mereka. Yerusalem akan disebut kota setia. Kota setia ini menunjukkan pada apa? Menunjukkan pada umat yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Umat yang mau taat pada perintah Tuhan. Kota setia. Sebab bukankah
salah satu penyebab mereka pernah dihukum, mereka pernah dibuang oleh Tuhan, ialah karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek nenek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Nah, ini suasana kehidupan yang damai. Ini suasana kehidupan yang guyup. Ya. Ada kekeluargaan di situ, ada kedamaian di situ, dan ada keamanan. Sehingga orang-orang lanjut usia, disebut kakek-kakek, nenek-nenek, mereka bisa berjalan di lapangan kota memegang tongkat. Itu gambaran satu masyarakat yang tentram, yang damai, yang berlawanan dengan kondisi yang pernah mereka alami sebelum pembuangan dan sementara mereka dibuang. Itu sangat-sangat berlawanan. Lapangan-lapangan kota itu penuh dengan laki-laki dan anak-anak perempuan yang bermain-main di situ. Sama. Jadi kalau kita melihat di suatu tempat, misalnya di beberapa kota, di negara-negara maju ada taman bermain, ada ruang yang diberikan pemerintah supaya orang bisa duduk santai, bisa berekreasi, bisa bermain. Itu sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mendatangkan sukacita. Itu juga dikatakan di sini. Dan Tuhan sanggup melakukan itu. Mereka akan pulang ke negerinya dengan sukacita. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ini janji Tuhan bahwa mereka akan bukan saja dibawa pulang ke negeri mereka, tapi suasana hidup, keadaan kehidupan yang damai, yang penuh sukacita menjadi bagian mereka semua. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang disampaikan para nabi, ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan agar bait suci itu didirikan. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada rezeki bagi hewan. Tetapi sekarang aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersisa dari bangsa ini seperti zaman dahulu, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi, bahwa salah satu tugas penting mereka, baik pemimpin dan umat yang telah kembali dari pembuangan itu, ialah membangun kembali bait suci. Membangun kembali bait suci. Dan di sini dikatakan, kuatkan hatimu, hai orang-orang yang mendengar firman ini, yang telah mendengarkannya sejak zaman para nabi, ketika dasar rumah Tuhan didirikan, agar bait suci itu didirikan. Jadi ini mau mendorong mereka supaya bersegera melaksanakan tugas pembangunan bait suci. Sebab Tuhan tahu ekonomi mereka pada waktu itu, keadaan ekonomi, keadaan keuangan mereka, kesulitan keuangan pada waktu itu untuk membangun bait suci. Tetapi dikatakan Tuhan yang memberikan rezeki. Berarti Tuhan sanggup memberkati mereka dengan limpahnya, sehingga dengan berkat itu, dengan keadaan ekonomi yang baik, mereka bisa membangun bait suci sebagai simbol kehadiran Tuhan dan juga simbol dari pemberkatan Tuhan bagi umat. Dikatakan, kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda, kaum Israel, sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Inilah janji penguatan Tuhan untuk mereka. Mereka dikuatkan, mereka diberkati kembali, supaya mereka menjadi berkat, jadi alat berkat Tuhan bagi sesama. Nah, ayat 14 dan seterusnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka.
dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Tapi pada waktu ini aku berbalik. Aku bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Nah, jadi hal ini disampaikan untuk menjelaskan kembali mengapa mereka dibuang oleh Tuhan. Dibuang karena nenek moyang mereka atau generasi sebelum mereka tidak mendengarkan Tuhan. Mereka mendengarkan kata-kata dan pikiran mereka sendiri dan menjauh dari Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah yang tidak bisa disetarakan dengan Tuhan, malahan tidak punya kuasa seperti Tuhan. Dan mereka memang hidup jauh dari Tuhan, membelakangi Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Tetapi pada waktu ini, artinya waktu mereka kembali, mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, dikatakan ayat 15. Tetapi waktu ini aku berbalik, aku bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Jadi karena Tuhan selesai dengan penghukumannya, Dia Allah yang kasih itu kembali berbalik memberkati mereka. Dan ini catatan penting di akhir teks yang kita baca saat ini, yaitu mereka harus memperhatikan hal-hal penting. Benar mereka kembali dari pembuangan, benar mereka kembali ke negeri mereka, benar mereka bisa membangun kembali kehidupan sosial masyarakat, membangun kembali kota-kota mereka, membangun kembali bait Allah. Tetapi mereka harus ingat ini, ayat 16 dan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Ini perintah ini mendapat penekanan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan tegakkanlah hukum yang benar. Jadi di sini kita melihat Allah konsisten. Dia tetap mau umatnya melakukan kebenaran. Berkata benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Jadi Allah tidak pernah berubah mengenai ini. Baik, kita lihat berita-berita Nabi sebelum pembuangan. Nabi-nabi sebelum pembuangan itu mengecam dengan keras para pemimpin umat Israel. Para pemimpin umat di Yehuda, di Yerusalem, juga di Samaria. Mereka mengecam karena pemimpin-pemimpin sering bersumpah palsu. Pemimpin-pemimpin sering memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Berkata bohong, menipu, menindas. Nah, di sini dikatakan ini harus kamu ingat. Berkata benar seorang kepada yang lain, tegakkan hukum. Nah, jadi Tuhan mau supaya penegakan hukum itu terjadi. Law enforcement, penegakan hukum itu penting. Jadi bukan hanya orang dengar sekarang pemerintah, presiden misalnya program Astacita adalah salah satu di antaranya adalah penegakan hukum. Alkitab sudah jauh-jauh hari menyampaikan itu bahwa Tuhan mau supaya hukum ditegakkan. Hukum yang ditegakkan modelnya seperti apa? Yaitu hukum, penegakan hukum yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Saudara-saudara, pintu-pintu gerbang di zaman umat Israel atau di kota-kota umat Israel, pintu-pintu gerbang itu salah satu fungsinya adalah tempat peradilan. Jadi di situ berkumpul hakim-hakim atau pemimpin-pemimpin umat yang bertugas untuk menyelesaikan masalah. Dan di situ juga tempat umat datang membawa persoalan mereka. Kalau ada persoalan, ada yang mengalami kerugian, ada yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, mereka bawa di pintu gerbang kepada para hakim itu untuk diselesaikan. Maka dikatakan di situ, tegakkan hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Artinya, lembaga-lembaga peradilanmu harus menjadi lembaga peradilan yang benar. Bukan memihak siapa yang punya uang, nah itu yang menang. Tapi harus menjadi lembaga peradilan yang hasil produk hukumnya mendatangkan damai. Artinya apa? Yang adil, yang benar, bukan hukum yang dimanipulasi. Itu maksudnya.
Dan yang kedua, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti tadi, di sini pun Allah konsisten. Saat mereka kembali dari pembuangan, Allah tidak berubah mengenai prinsipnya, yaitu supaya umatnya hidup dalam keadilan. Umatnya hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam sumpah palsu. Bukan hidup yang suka merancang kejahatan. Yang suka mencurangi orang lain. Tapi supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Mencintai Tuhan. Mencintai hukum-hukumnya. Dan itu yang dikatakan juga dalam ayat 18 dan 19. Supaya puasa yang mereka lakukan itu sesuai dengan praktek hidup sehari-hari. Itu yang coba kita lihat dalam ayat 19 bagian terakhir dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, bulan ke-10 akan menjadi kesukaan dan sukacita. Dan menjadi masa-masa perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ini tema kita minggu ini. Cintailah kebenaran dan damai, maka puasa yang mereka lakukan akan mempunyai arti. Sebab berpuasa saja tanpa melakukan, tanpa mempraktekkan, atau tanpa mencintai kebenaran, tanpa mencintai kedamaian, tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja pesan firman yang menjadi makna dari perenungan sepanjang minggu berjalan ini sebagaimana tema, yaitu cintailah kebenaran dan damai. Allah mencintai kebenaran. Allah mencintai hukum yang berkeadilan. Allah membenci sumpah palsu. Maka dia mau supaya umatnya, dia mau supaya saya dan saudara-saudara juga mencintai kebenaran. Mencintai hukum yang berkeadilan. Mencintai penegakan hukum yang damai, yang membawa kedamaian bagi orang yang mencari keadilan. Sebab kita sering mendengarkan ada ya mungkin anekdot atau ungkapan-ungkapan yang sinis yang mengatakan KUHP, kasih uang habis perkara. Siapa yang punya uang, dia bisa membeli keadilan, biar dia salah. Sementara orang yang benar, kalau tidak punya uang, tidak dapat apa-apa, malah dirugikan. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan itu dalam masyarakat. Maju tak gentar, membela yang bayar. Itu sering kita dengarkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada juga orang yang hidupnya sehari-hari bukan mencintai kedamaian. Mencintai kedamaian artinya suka kalau ada damai. Suka supaya damai itu ada di dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam jemaat. Ada yang senang kalau kekacauan terjadi. Ada yang senang kalau tidak ada damai. Maunya kacau. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan. Allah mencintai hukum yang berkeadilan. Allah mencintai damai. Maka kita pun diajak untuk mencintai kebenaran, untuk mencintai hukum yang berkeadilan, dan cinta damai. Jika demikian, maka perayaan-perayaan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah-ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Puasa-puasa kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat dan melakukan apa yang Tuhan mau ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pendalaman MTPJ edisi 24 sampai 30 November 2024. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan. Kiranya pendalaman MTPJ pada saat ini akan membekali kami semua dalam melangkah. Akan membekali kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, demikianlah pendalaman menjabarkan trilogi pembangunan jemaat
yang disiarkan dari Multimedia Genin Sion Winangun, edisi 24 sampai 30 November 2024. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.